Jangan pakai politik model begitu. Dia tidak tahu proses bantuan, pola penanganan, ya atau teknis penanganan bantuan ini sampai di bawah. Mulutnya lebih cepat dari pikiran. Pejabat apa model begitu tuh? Menteri model apa itu menteri model begitu? Dia tidak pernah datang di Alor kok. Memangnya itu PKH itu DPR yang urus? Saya mau tanya dulu. Pak Doron besok tidak boleh ada di sini. Besok kamu pulang sudah. Saya kasih ingatkan, kamu pulang kita. Besok saya bikin surat ke presiden itu. Lu dia pikir dia terlalu hebat apa? Pimpin Surabaya hanya tanam apa namanya bunga pohon saja kok tahu apa dia? DPR mana yang punya tanganan begitu tuh? Sekarang kau datang lagi bilang baru 13 orang. Sembarang saja kau. Saya lempar kau dengan kursi baru kau tobat nanti. Jadi sebetulnya itu bantuan bukan PKH. Bantuan untuk bencana. Jadi kalau bantuan dari bencana, ya gimana kita saat itu saya sendiri, saya ngirim barang karena saat itu dari Jakarta jauh, kita pingin cepat, kita kirimlah dari Surabaya. Karena saya kalau dari Surabaya saya punya angkutan itu gratis. Kita tidak bisa masuk di pulau itu. Saya menghubungi bagaimana kondisi itu. Karena hampir seluruh NTT kena. Saya menghubungi mulai kepala dinas, semua staf saya menghubungi nggak ada yang bisa. Karena memang saat itu jaringan terputus. Kemudian saya nanya, adakah saya bisa hubungi di situ? Kemudian adalah ketua DPRD menyampaikan, Bu, kami butuh bantuan. Oke, tapi aku nggak bisa barangku, aku masih ada WA-nya. Saya bisa tunjukkan bahwa kami tidak punya kepentingan apapun. Terus begitu kita barang tidak bisa masuk, kemudian beliau nawarkan, Bu, itu ada paket dari Dolok yang Ibu bisa nanti ganti, gitu kan? Bisa ganti Dolok karena kita nggak bisa merapat bantuan itu. Karena cuacanya buruk sehingga Sabandar tidak boleh melaut kita semua. Kapal-kapal semua berhenti. Nah, kemudian oke Bu, enggak apa-apa sudah ambil aja di Dolok nanti kami bayar. Itu. Nah, kemudian disebarkanlah karena kami nggak bisa karena banyak sekali saat itu di pulau dan kami tidak bisa kontak. Nah, akhirnya ya udahlah dibagi, tapi tidak ada itu sekali lagi bukan PKH. Kami mulai bulan Januari tidak ada bantuan sosial dalam bentuk barang, tidak ada. Itu adalah bantuan bencana. Pak Menteri, saya pikir ini yang saya sampaikan, Ibu Menteri, saya mohon maaf kalau sikap dan tutur saya kata saya salah. Tapi itulah, satu ada di Jakarta, satu ada di provinsi, satu ada di kabupaten. Kadang-kadang informasi yang saling silang pendapat. Video berdurasi 3 menit 9 detik yang berisi Bupati Alor, Nusa Tenggara Timur Amon Jobo marah terhadap staf Kementerian Sosial dan Menteri Sosial Tri Risma hari ini beredar di grup media sosial. Amon dalam video itu marah terkait bantuan sosial yang diberikan Kemensos melalui DPRD Alor. Amon menuding pihak Kemensos tidak menghargai pemerintah daerah Alor. Amon pun mengusir sejumlah staf Kementerian Sosial agar segera meninggalkan Kabupaten Alor secepatnya. Menurut Amon, dia memarahi staf Kementerian Sosial di rumah jabatan Bupati Alor. Bupati Alor Amon Jobo membenarkan video yang memperlihatkan dirinya memarahi 2 staf Kemensos. Dikatakan Amon Jobo, peristiwa itu terjadi sekitar 2 bulan lalu. Ia tidak mengetahui siapa yang menyebarkan video tersebut hingga viral saat ini. Menurut Amon, 2 staf Kemensos itu memarahi saat keduanya datang untuk melaporkan bantuan santunan kematian bagi korban bencana siklon Seroja di wilayah Alor. Pemicu kemarahan itu, kata Bupati Amon, adalah laporan Menteri Sosial Tri Risma hari ini kepada Presiden Jokowi saat pertemuan virtual penanganan bencana di Provinsi NTT dan NTB dengan gubernur dan para bupati yang berlangsung pada 7 April 2021 lalu. Saat itu, kata Bupati Amon, Menteri Sosial Tri Risma hari ini melaporkan kepada Presiden bahwa telah menyalurkan bantuan kepada korban bencana di Kabupaten Alor melalui DPRD. Ia mengaku tersinggung atas laporan Risma. Karena itu, kata dia, 2 staf Kementerian Sosial datang untuk melaporkan soal bantuan tersebut. Ia tersulut emosi dan langsung marah. Ia mengatakan harusnya bantuan itu diberikan melalui DPRD saja.
Kemarahan tersebut menurut dia beralasan karena ia menilai kementerian melangkahi pemerintah Kabupaten Alor dalam penyaluran bantuan bagi korban bencana. Atas video yang viral, Menteri Sosial Tri Risma hari ini juga memberikan tanggapan. Menurut Risma, bantuan yang dipersoalkan dalam video itu adalah bantuan bencana banjir bandang akibat siklon tropis Seroja di NTT, bukan bantuan program Keluarga Harapan atau PKH. Risma kemudian membeberkan mengapa bantuan itu disalurkan oleh DPRD Alor. Menurut Risma, saat hendak mengirimkan bantuan itu, dia sama sekali tidak bisa menghubungi siapapun, baik staf Kemensos maupun pihak pemerintah Kabupaten Alor. Selain jaringan yang terputus, menurut Risma, kendaraan pengangkut bantuan untuk bencana di NTT juga terhambat di pelabuhan karena kondisi cuaca yang buruk. Bahkan Risma mengaku sempat putus asa pada saat itu. Kemudian di tengah ketidakjelasan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Alor, Eni Anggrek, menawarkan pertolongan agar bantuan untuk korban bencana bisa secepatnya diterima oleh masyarakat Alor. Risma pun menyetujui tawaran tersebut agar bantuan bisa cepat diterima masyarakat terdampak bencana. Video viral yang beredar secara nasional menyangkut caci maki Bupati Alor, Amon Jobo terhadap Menteri Sosial Tri Risma hari ini dan Ketua DPRD Kabupaten Alor pun berdampak langsung. DPP PDI Perjuangan mencabut rekomendasi dan dukungan pada Amon Jobo sebagai Bupati Alor. Surat pencabutan dukungan dilakukan karena DPP PDI Perjuangan pada November 2017 mengeluarkan rekomendasi dukungan kepada Amon Jobo untuk berkonsentrasi pada Pilkada Alor 2018. Melalui surat pencabutan dukungan ini, DPP juga menginstruksikan kepada DPC PDI Perjuangan Alor untuk berkoordinasi dengan seluruh jajaran fraksi PDI Perjuangan di DPRD untuk mengambil sikap terhadap Bupati dalam proses penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Alor. Anggota DPR RI Dapil NTT 1, Andreas Hugo Pareira mengatakan perilaku Bupati Alor yang mencaci maki Menteri Sosial dan Ketua DPRD Alor dianggap sangat tidak pantas dilakukan. Selain itu, Andreas menilai perilaku Amon Jobo yang seharusnya menjadi panutan masyarakat mempertontonkan kebrutalan temperamen dan emosi yang tidak terkendali ini perlu menjadi perhatian semua pihak. Pemerintah Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur menelusuri penyebar video Bupati Alor Amon Jobo yang marah-marah dan mengusir 2 staf Kementerian Sosial. Sekretaris Daerah Alor Sony Alelang mengatakan seseorang yang mengambil video tersebut dan menyerahkan kepada Ketua DPRD Alor pun telah diketahui. Selanjutnya, pihak PMK pun berencana melaporkan orang yang menyebarkan video saat Bupati Amon Jobo marah-marah. Sekretaris Daerah Alor Alela mengatakan dalam waktu dekat pihaknya akan melaporkan penyebar video tersebut ke Polres Alor. Menurut Sony, dari agenda musyawarah tersebutlah pihaknya bisa mengetahui siapa penyebarnya dan mengapa harus diviralkan. Sony menjelaskan setelah selesai meluapkan amarahnya terhadap kedua pegawai Kemensos tersebut, Bupati Amon Jobo meminta maaf dan lalu berpelukan dengan keduanya. Sehingga, kata dia, pembagian bantuan yang dibawa untuk ahli waris korban meninggal dunia pasca Badar Seroja berjalan aman dan lancar. Kini setelah videonya viral, Amon Jobo menyampaikan permohonan maaf ke Menteri Sosial. Permintaan maaf tersebut terekam dalam video berdurasi 57 detik dan beredar di media sosial. Dalam video itu, Amon mengungkapkan permintaan maafnya kepada Risma. Ia memohon maaf apabila ada sikap dan tutur katanya yang salah. Dalam kesempatan yang sama, Amon juga mengatakan dirinya membanggakan Risma saat dulu menjadi wali kota Surabaya. Perilaku Bupati Alor yang mencaci maki Menteri Risma dan stafnya berbuntut panjang. Pemerintah Kabupaten Alor berencana cari pelaku penyebaran video dan laporkan ke pihak kepolisian. Di sisi lain, PDIP putuskan cabut rekomendasi dan dukungan. Kini Amon Jobo akui dirinya salah dan sampaikan permohonan maaf. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.